supaya kita tidak terjebak pada berita-berita yang belum tentu benar, kita harus membangun dulu nih prasangka-prasangka yang dicoba untuk membedakan atau memilah nih antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Jangan hanya baru membaca informasi satu, kemudian kita langsung percaya dan dilanjutkan dengan bahkan komen ya, memberikan komen gitu, langsung judgement kayak gitu kan. Padahal kita tuh belum tahu pasti ini sesuatu yang benar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasanya bagi teman bicara kita di rumah? Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast bicara, jadi makin tahu. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngebahas tema tentang Ramadan berliterasi yuk. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yaitu Bunda Nurhana Widianti MPD selaku dosen tadris bahasa Indonesia dan juga pegiat literasi. Nah, Bunda boleh disapa dulu dong teman-teman bicara di rumahnya. Halo, Assalamualaikum, salam literasi. Bunda, tanya dong. Boleh, mau tanya apa nih? Mungkin kita dari awal dulu nih Bunda, kita sering dengar kata literasi, tapi kurang memahami. Nah, Bunda bisa menjelaskan gitu, apa sih literasi sebenarnya? Oke. Literasi itu keterampilan seseorang nih untuk mengakses suatu informasi dari berbagai konteks. Dan diharapkan dari keterampilan ini seseorang bisa menjadikannya sebagai modal untuk kecakapan hidup. Contohnya, kita terampil membaca. Dari membaca itu kita dapat berbagai informasi kan? Dari membaca itu kita juga bisa untuk mengetahui mana nih yang baik dan mana yang benar, mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak harus saya lakukan, dan bisa membuat seseorang semakin kritis lagi pada intinya itu. Nah, Bunda, kalau yang kita tahu nih dari PISA ya, data PISA 2022 itu peringkat literasi Indonesia itu rendah Bunda, yaitu di peringkat 69 dari 80 negara. Nah, kira-kira itu faktornya kenapa ya bisa kayak gitu Bunda? Kalau dengar data itu ironis ya tuh Bang. Tapi memang ini karena beberapa faktor. Pertama, mulai dari kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat ini sudah tumbuh belum sih? Karena 3 aspek yang disebut dengan keterampilan yang bisa tumbuh itu seperti menyimak, ya, terus ada membaca, tuh, terus ada menulis dan berbicara, tentunya bisa tuh dari kolaborasi ketiganya atau biasa disebut dengan segitiga emas pendidikan tersebut gitu. Nah, saya mau tanya juga, kalau di rumah biasa nggak sih diajak mendongeng gitu? Oh, suka. Terus diajak orang tua untuk membaca sesuatu. Ya, tapi pas kecil Bunda, pas itu aku suka didongengin sebelum tidur. Seru banget, seru. Dan sampai sekarang gitu keinget gitu, pernah didongengin ini sama bapak. Dan itu adalah upaya yang bagus untuk diterapkan di keluarga, membiasakan atau habituasi supaya jalan dulu nih. Setelah itu dilanjutkan kebiasaan baiknya itu di sekolah. Ada yang namanya gerakan literasi sekolah nih, atau kebiasaan membangun keterampilan membaca salah satunya. Misal di sekolah bisa menerapkan yang namanya gerakan membaca read aloud gitu ya setiap hari Jumat. Minimal 15 menit lah, tidak apa-apa. Yang penting kan praktik baiknya dibiasakan untuk dilakukan. Itu bisa. Kemudian di masyarakat juga harus ikut bergerak. Contohnya ada komunitas nih, gitu. Yang sering kita dengar apa sih komunitasnya? Yang tumbuh di suatu desa atau kelurahan, ada Karang Taruna nih. Betul. Nah, Karang Taruna ini bisa jadi stimulus untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengasah keterampilan tadi. Literasi, keren banget ya. Jadi kita bisa mengasah literasi dari program ya sebutin. Nah Bunda, tapi dari masyarakat sendiri mungkin kurang aware gitu tentang pentingnya literasi, tentang penggiat literasi tersebut. Nah, gimana sih cara kita membangun semangat gitu untuk individu-individu biar rajin membaca? Pertanyaannya keren banget.
Oke, supaya kita sadar itu harus diketahui dulu apa sih manfaat dari kegiatan berliterasi khususnya di momen Ramadan nih. Iya, betul. Ada waktu senggang kita lakukan untuk sesuatu yang positif. Nah, ya kan, misalnya kalau menyimak berarti bisa menyimak tausiah ya, sehingga kita bisa memperbaiki diri, evaluasi diri dan lain sebagainya. Pertama, kita harus tahu dulu dari manfaat literasi itu kita bisa mendapatkan apa sih? Benefitnya apa buat diri kita? Iya, kalau sesuatu yang baik, kenapa tidak sih untuk kita lakukan gitu banget Bunda. Dari kesadaran itu dulu. Setelah itu muncullah niat, ya kan? Dari niat kita lanjutkan dengan implementasi. Betul. Implementasi lakukan secara kontinu. Jangan angan-angan saja anak udahnya gitu ya. Jangan angin-angin banget di awal doang. Iya. Tapi memang ya itu juga pernah saya alami. Jauh manusiawi. Tapi kita harus balik lagi tadi ke tujuan. Kita sadar kalau kita akan mendapat sesuatu yang yang positif gitu untuk diri kita. Jadi komitmen itu sih yang tantangannya ya di situ. Setelah itu kita biasakan untuk menerapkan itu dan juga menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain juga, praktik baiknya. Jadi bertahap tapi membuahkan hasil yang luar biasanya bulan tapi pasti. Iya, aduh. Plan tapi pasti. Ya. Apa lagi ya? Oh iya, sekarang itu kan kita udah digital ya. Ya udah zaman digital, kita juga kampus udah UIN cyber gitu. Udah gimana sih cara kita bisa lebih bijak gitu dalam berliterasi digital supaya kita tuh gak gampang kemakan berita-berita hoax dan lain sebagainya gitu. Gimana buat ini dia supaya kita tidak terjebak pada berita-berita yang belum tentu benar, kita harus membangun dulu nih prasangka yang dicoba untuk membedakan atau memilah nih antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Jangan hanya baru membaca informasi satu kemudian kita langsung percaya dan dilanjutkan dengan bahkan komen ya, memberikan komen gitu, langsung judgement kayak gitu kan, padahal kita tuh belum tahu pasti ini sesuatu yang benar atau tidak. Jadi saran saya sih harus melakukan compare gitu ya, pastikan dulu, compare dulu dan jangan langsung merespon gitu ya, merespon dengan lagi nih jari-jari yang letik ini ya yang mahal ini enggak. Iya, jadi harus berbijaksana juga ketika meresponnya. Kalau buat Bunda nih, ada nggak sih bacaan yang Bunda suka gitu? Oh iya, favorit ya Bunda. Ada, dan bahkan itu akhirnya bisa berdampak sampai sekarang. Wow. Saya punya buku favorit, judulnya itu Filosofi Teras. Saya kenal di tahun 2019. Wow, udah lama ya. Iya, pengarangnya adalah Henry Manampiring. Kebetulan saya dawa loh hari ini. Wah ya, boleh nggak ya sih? Iya. Oh ini ada di sana. Ini dia bukunya Filosofi Teras. Jadi ini adalah salah satu buku yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca karena banyak manfaatnya. Salah satunya itu untuk penerimaan diri dari mulai emosi. Apa sih namanya bahasa self-development tuh. Dan teman-teman, ternyata tuh membaca sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Kita bisa melihat gitu ya pikiran orang lain, gagasan orang lain, inspirasi dari orang lain gitu. Dari membaca juga kita banyak tahu. Yang awalnya kita tidak tahu bahwa pengelolaan emosi itu bisa dilakukan dengan dimulai dari penerimaan diri kita dulu. Contohnya, saya itu berjerawat. Kalau bisa melakukan penerimaan diri, kita kan bisa menerima bahwa ya memang kenyataannya saya berjerawat, tapi dengan berjerawat ini tidak menghalangi saya untuk misal berekspresi, berprestasi dan tetap bisa bertemu dengan orang lain dan percaya diri tentunya gitu. Tapi ada juga di antara teman-teman yang mungkin tidak percaya diri ya, ketika memiliki kekurangan ada spesial aja pemberian Tuhan gitu ya untuk kita kan betul. Dan buku ini sih mengajarkan itu semua. Dan bahkan sampai saya tuh memberikan nama anak saya tuh Seneca karena buku ini membahas tentang salah satu filsuf dari
Baratisha dari luar sana yang namanya Seneca gitu. Berarti berkesan banget ya. Tuh berkesan sekali. Kalau kalian apa nih? Ada favoritnya? Kalau aku penulisnya sih Bun. Apa Jadi tuh? Terelie Bun. Aku suka banget ngikutin karya-karya Terelie karena menurut aku beliau itu sangat luar biasa dalam menuturkan kata-kata lewat cerita gaya bahasanya ya, sehingga kita tuh masuk ke dalam cerita. Betul banget. Jadi kita merasa benar-benar nyata gitu kisah-kisah beliau dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil buat kehidupan. Banyak ya judul-judulnya juga kan. Nah, kalau kakak gimana kak? Sama sih aku juga Terelie, cuman aku novel yang judulnya Hujan. Hujan. Itu ya, buku novel Terelie pertama yang aku baca dan langsung suka sastra aja. Pokoknya aku sekarang masuknya bahasa awalnya dari situ sih. Iya. Oh iya, sebelum closing nih ada closing statement nggak Bunda yang mau dipaparkan buat teman-teman? Oke, untuk teman-teman berliterasi itu banyak ya jenisnya, tidak hanya membaca dan membangun itu semua tantangannya memang besar. Iya, tidak mudah. Tidak mudah. Kita ada yang namanya prokrastinasi ya, menunda-nunda nanti aja deh. Itu mahasiswa waktu gitu ya. Gengsi banget. Nantilah kalau ada deadline dia. Jadi pesan saya, kapan lagi kita punya waktu untuk melakukan kebaikan, karena hari esok belum tentu ada. Betul. Lakukan sekarang juga dan jangan tunggu nanti. Gitu kan. Terima kasih Bunda. Terima kasih sudah hadir di podcast Bicara hari ini. Dan teman-teman semuanya sehat selalu dan semangat terus Ramadannya, dan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.